Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk menjelaskan filsafat ilmu dengan pendekatan yang spiritual. Al-Ghazali dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas menjelaskan jenis pengetahuan itu terbagi dua. Ini pendekatannya spiritual ya, kita ingin kaji. Yang pertama, kita mengenal ilmu sains. Itu adalah ilmu pengetahuan, dalam proses pembelajarannya adalah pembelajaran yang sangat ilmiah dengan metodologi pendekatan ilmiah. Karena ada proses ta'allum insani. Apa itu proses ta'allum insani? Ta'allum insani adalah proses pembelajaran secara insaniah. Disertasi saya membahas tentang ini. Jadi ada ilmu sains dan ilmu ma'rifat. Jadi ilmu sains itu adalah ilmu yang melalui proses ta'allum insani. Ta'allum insani adalah proses pembelajaran secara manusiawi. Anda bisa paham huruf A, B, C, bisa membaca, bisa menulis karena ada guru yang mengajarkan. Sistem pendidikan dari mulai TK, SD, SMP dan seterusnya itu pendidikan yang insani. Ya, jadi Anda cerdas, Anda berilmu karena proses pembelajaran yang diajarkan oleh guru. Ada silabusnya, ada kurikulumnya, sistematis. Maka hasilnya Anda bisa paham tentang ilmu yang diajarkan oleh guru, itu namanya ta'allum insani. Terjadi proses tatap muka dengan pendekatan yang sistematis ilmiah. Anda bisa belajar matematika, penambahan, pengurangan, pengalihan, penjumlahan karena diajarkan oleh guru. Anda menjadi pinter itu karena proses pembelajaran secara ta'allum insani. Dan ilmunya menjadi ilmu yang saintis. Jadi satu tadi pengetahuan ilmiah, ya, prosesnya tadi dengan pembelajaran metodologinya dengan ta'allum insani. Dan yang kedua sekarang disebut dengan ilmu ma'rifat. Jadi ilmu sains ada ilmu ma'rifat. Apa itu ilmu ma'rifat? Ilmu yang di luar pendekatan akal sudah. Kalau kemarin kita jelaskan ilmu biasa, ada ilmu sains, kemudian ada pengetahuan filsafat, itu masih pada ruang pemahaman insani, masih menggunakan logika, akal, penelitian ilmiah, masih seperti itu. Tapi kalau pengetahuan ma'rifat, ilmu ma'rifat itu berada di luar itu. Dia sudah menyentuh aspek spiritual, aspek metafisika. Maka ini pengetahuan ma'rifat. Bahasa Arab ma'rifat itu kan artinya dari kata arofa, mengenal. Mungkin Anda punya teman di kelas ini, Anda sudah ma'rifat belum dengan teman-teman laki-laki? Anda yang laki-laki sudah ma'rifat belum dengan teman-teman sekelas ini yang perempuan? Kalau sudah ma'rifat, itu berarti kesenangan si A, ya, di kelas yang perempuan ini ngebakso, senangnya bala-bala, sampai paham itu berarti Anda sudah mulai ma'rifat. Sampai kesenangan teman Anda di kelas Anda tahu. Jadi konteks ma'rifat yang sesederhana itu, jadi bisa mengetahui apa sih maunya dia, ya. Anda punya adik, mungkin bisa tahu, oh adik saya senangnya mainan. Mainannya apa? Mainannya mobil-mobilan misalnya. Yang perempuan mainnya boneka. Boneka yang gimana? Boneka yang mungkin yang lucu-lucu, yang jenisnya hewan, binatang. Itu Anda namanya sudah ma'rifat. Jadi sudah mengetahui secara mendalam. Itu pengertian ma'rifat. Bukan hanya sekedar tahu. Ya, kalau sekedar tahu itu masih sangat saintis tadi. Tapi kalau sudah ma'rifat, mengetahui sampai sedalam-dalamnya. Sampai sekecil-kecilnya detail tentang kesukaan orang, itu berarti Anda sudah ma'rifat. Nah, konteks ilmu ma'rifat di sini yang saya maksud adalah bagaimana kita mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di alam jagat ini. Segala sesuatu yang Anda miliki ini itu adalah tidak lepas dari konteks kekuasaan dan kemahabesaran Tuhan misalnya. Anda bisa kuliah di sini karena Allah memberikan rizki sama orang tua kita sehingga orang tua kita bisa bayar SPP, Anda bisa masuk kuliah. Maka Anda bersyukur berada di ruang ini. Itu sudah ma'rifat. Yang tampak di permukaan itu hanya sekedar fenomenanya. Tapi esensi atau hakikatnya itu adalah di balik itu. Inilah ilmu ma'rifat. Maka pendekatannya sudah pendekatan suprarasional dengan menggunakan alat yang kita kenal dengan kolom, dengan rasa.
dengan intuisi, dengan indera batin. Maka di sini kita bisa memahami bagaimana dengan posisi Anda bisa duduk dengan manis saja di kelas, Anda bisa disebut ma'rifat ketika ya Allah, untung saya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga saya bisa nyaman duduk di kelas ini. Kesehatan itu diberikan oleh Allah. Anda bisa berada di sini karena mungkin usia kita masih diberikan oleh Allah sehingga Anda bisa kuliah. Jadi segala sesuatu dikaitkan dengan sesuatu yang maha agung, dikaitkan dengan segala sesuatu yang sifatnya ketuhanan, itu menjadi ilmu ma'rifat. Ya, dalam terminologi tasawuf kita mengenal seperti itu. Ya. Anda ma'rifat kepada Allah, maka Anda melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itu karena Anda sudah kenal. Kenapa Anda melaksanakan sholat? Anda sudah ma'rifat kepada Allah karena Allah senang ketika Anda melakukan perintah Allah. Allah juga akan senang ketika Anda meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kita punya teman ketika apa yang kita maui, apa yang kita suruh dilaksanakan kan senang. Nah berarti melaksanakan perintah dari Allah dengan penuh senang hati itu sudah ma'rifat namanya. Karena dia paham Allah akan senang kalau saya berbuat baik itulah. Allah senang kalau saya menolong orang. Jadi memahami tentang bagaimana kondisi orang yang memberikan perintah itu berarti Anda sudah ma'rifat. Jadi konteksnya menjadi dalam memang pemahaman ma'rifat. Maka ini kan masuk dalam pengetahuan tasawuf memang. Jadi dunia spiritualitas ini berada di sini. Inilah kata Al-Ghazali, maka ilmu ma'rifat itu adalah ilmu yang hakiki sesungguhnya. Karena kita bisa terlepas dari pengetahuan-pengetahuan yang terjebak pada saintis. Karena kita selama ini ilmu-ilmu yang sifatnya insani itu banyak menjebak kita, banyak membuat kita keliru, dibohongi atau tertipu dengan pandangan mata kita. Anda menyebut pesawat di atas itu kecil, padahal ternyata begitu turun pesawat besar. Jadi mata kita yang tertipu dengan pemahaman-pemahaman indrawi atau pemahaman-pemahaman empiris. Ya tongkat dimasukkan ke dalam ember, ke dalam air, padahal tongkat itu lurus ya, tapi kelihatannya patah. Anda lihat dari samping. Yang realnya, yang benarnya apa? Ya tidak patah, tapi Anda tertipu, mata penglihatan Anda melihat tongkat itu patah, padahal tidak patah tongkat itu. Jadi banyak ilmu-ilmu yang sifatnya insan itu, maka kebenarannya menjadi sangat relatif. Al-Ghazali mengatakan itu pengetahuan yang tidak berkualitas. Pengetahuan-pengetahuan ilmiah itu banyak hal yang sifatnya menipu. Yang dalam konteks tasawuf itu maka yang dianggap sebagai pengetahuan yang hakiki adalah pengetahuan yang spiritual, pengetahuan yang sifatnya berada di ruang makrifat. Makrifat tentang kekuasaan di balik apa yang Anda terima, kesehatan yang Anda terima, rezeki yang Anda terima, semuanya itu ada atas karunia Allah, ada Allah di sana. Jadi makrifat bisa dipahami, mengenal segala sesuatu ada stempel Allah dalam tanda kutip. Jadi memberikan stempel-stempel, Anda bisa duduk manis karena Allah, Anda bisa kuliah juga karena Allah, Anda bisa ngomong berbicara dengan baik juga karena Allah, Anda bisa melihat pandangan di papan tulis di slide ini dengan baik, Anda bisa baca itu juga karena Allah. Jadi di balik segala sesuatu yang kita nikmati, yang Anda miliki, rezeki, keberkahan hidup dan sebagainya ada karena Allah. Anda bisa nyaman, Anda bisa lancar kuliah, bisa melihat dengan baik, bisa mendengar dengan baik pengetahuan yang diberikan oleh dosen, itu adalah karena Allah memberikan karunia telinga mata Anda sehat. Ya. Maka konteks dalam Al-Quran, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadapkan diri kamu, disitulah ada Allah. Ini berarti sudah ma'rifat betul. Nah ini pengetahuan ma'rifat ini makanya di dalam terminologi kaum sufi menjadi pengetahuan yang sangat mendalam. Termasuk apa yang Anda, kenikmatan yang Anda miliki, Anda peroleh itu karena Allah. Kita senang atau benci sesuatu karena Allah. Ini banyak hal. Jadi selalu menyandarkan diri kepada apa yang diberikan Allah itu sudah ma'rifat namanya. Memahami di balik kebaikan dan keburukan yang Anda terima ada Allah yang lebih mengetahui hikmah di balik itu, maka ini adalah ma'rifat. Maka proses untuk memperoleh ma'rifat ya, kita mengenal ada yang kita sebut dengan ta'allum rabbani.
Jadi kalau tadi ilmu sains itu kan ta'allum insani, proses pembelajarannya. Proses pembelajaran dengan metodologi formal manusiawi. Tapi kalau ta'allum rabbani ini untuk memperoleh ilmu ma'rifat adalah proses perolehan pengetahuan dengan pendekatan pembelajaran kepada Tuhan. Ta'allum rabbani. Proses pembelajaran dari Tuhan. Ya. Seperti saya jelaskan lalu, Anda tahu daging babi haram karena diajarkan oleh Tuhan. Diinformasikan lewat wahyu. Kita mengenal barang-barang, sesuatu nama-nama di dunia ini sebetulnya karena informasi dari Allah yang diajarkan kepada Adam. Al-Quran surat Al-Baqarah menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shodiqin. Allah sudah mengajarkan kepada Adam itu nama-nama. Asma itu kan bukan tunggal, tapi jamak. Jadi kalau kita menyebut spidol, ini spidol, dari sejak Nabi Adam sudah diajarkan ini namanya spidol. Dengan berbagai derivasi makna bahasa. Itu semua sudah diajarkan oleh Allah. Jadi makanya Nabi Adam itu adalah guru paling hebat untuk umat manusia. Karena Adam langsung didiktekan oleh Allah kan ya. Jadi ilmu yang kita pahami hari ini ada kutub negatif, ada positif, ada energi, ada macam-macam. Ini air, udara, api, ada tumbuhan, pohonan dan sebagainya sudah diajarkan oleh Allah kepada Adam. Jadi kamus tentang berbagai nama itu sudah ada pada Adam dan itu diajarkan oleh Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan filsafat ilmu, jadi sebetulnya ilmu yang kita miliki itu sumber epistemologinya itu sudah dari Adam. Adam dari mana? Dari Allah. Maka guru besar dalam bidang pengetahuan nama-nama di dunia itu adalah Adam. Karena dia sudah langsung belajar berguru kepada Allah. Ini yang disebut dengan ta'allum rabbani. Jadi pembelajaran yang diberikan oleh Allah kepada manusia, ya, terutama diberikan kepada Adam itu prosesnya yang disebut dengan ta'allum rabbani. Jadi pendekatan dalam nuansa ilahiyah. Pendekatan dengan apa yang disampaikan oleh Allah kepada hambanya itulah yang disebut dengan ta'allum rabbani. Dalam terminologi kaum sufi makanya nanti kita mengenal inilah apa yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi pendekatan untuk memperoleh ilmu dengan pendekatan hubungan komunikasi vertikal kepada Allah itulah yang disebut dengan ta'allum rabbani. Di samping tadi ilmu wahyu yang sudah diberikan. Jadi kalau nabi-nabi kan langsung diberikan oleh Allah itu melalui wahyu. Jadi kualitasnya memang itu nomor wahidnya lah. Allah memberikan ilmu kepada manusia lewat wahyu. Al-Quran itu adalah proses ta'allum rabbani. Nah bagi orang sufi memahami di balik itu juga ada ilmu ma'rifat dengan proses pembelajaran secara kebersihan jiwa, ketulusan hati. Dengan kesucian hati yang kita miliki, perilaku baik yang sudah kita tampilkan dalam hidup kita, perilaku-perilaku kotor, sifat-sifat kotor sama kita itu sudah tidak ada, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Jadi ta'allum rabbani adalah proses pendekatan diri kepada Tuhan dengan kebersihan hati, kemudian muncullah ilmu, informasi kegaiban yang diberikan Allah. Itulah yang disebut tadi ilmu ma'rifat. Maka ilmu ma'rifat ini satu ilmu yang dalam pemahaman tasawuf justru itu yang lebih berkualitas. Maka ilmu ma'rifat tadi adalah ilmu yang proses pembelajarannya dengan ta'allum rabbani, pembelajaran dari Tuhan yang lebih menggunakan pendekatan-pendekatan spiritual. Anda dengan sholat, berzikir, maka ini bisa terjadi. Inilah ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat lebih pada pengetahuan yang sifatnya keilahiyahan. Jadi memberikan stempel kepada apa yang Anda miliki, stempel tentang Allah. Kenapa Anda bisa sehat? Karena Allah. Kenapa Anda bisa makan? Karena Allah. Kenapa Anda bisa tidur? Karena Allah. Jadi semuanya ada Allah, Allah, Allah. Maka orang sufi adalah orang yang selalu menggantungkan dirinya hanya kepada Allah. Jadi kajian ilmu sains dan ilmu ma'rifat ini sudah masuk dalam kajian epistemologi pengetahuan kontemporer. Epistemologi pengetahuan, filosofi pengetahuan sudah mengakui ilmu yang sifatnya ma'rifat.
Jadi pemahaman kita tentang ilmu tadi, ilmu sains dan ilmu makrifat selesai tuntas untuk kita memahami jenis-jenis ilmu. Dan nanti kita lanjutkan kajian kita. Dulu objek pengetahuan sudah, kemudian sumber pengetahuan sudah, kemudian kemarin jenis pengetahuan, dan sampai terakhir ini adalah jenis pengetahuan sains dan ilmu makrifat. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.